Pengertian dan sejarah aquaponik, sebuah serial videobook aquaponik bagian 1, karya Junadi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Serial videobook aquaponik ini disusun karena terdorong oleh kenyataan bahwa masih tipisnya sentuhan teknologi pada praktek agrobisnis di negeri kita, terutama pada lapisan petani kebanyakan, sehingga efisiensi dan produktivitasnya jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara tetangga. Makin sempitnya dan mahalnya lahan pertanian, serta isu globalisasi dan pasar bebas akan semakin menjepit masyarakat petani di negeri ini jika tidak ada usaha-usaha untuk mengantisipasi. Harapan penulis videobook tentang aquaponik yang menggabungkan budidaya ikan dengan bercocok tanam tanpa tanah ini bisa menjadi salah satu petunjuk ataupun pembuka wawasan petani agar bisa menerapkan teknologi yang tidak begitu rumit tapi bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing secara signifikan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani kita. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Juli 2021. Pengertian aquaponik. Aquaponik diindonesiakan dari aquaponik, merupakan suatu sistem terpadu antara aquaculture atau aquaculture dengan hidroponik atau hydroponics. Aquaculture sendiri bisa diartikan sebagai budidaya ikan secara intensif dalam suatu lingkungan terkontrol. Sedangkan hidroponik adalah bercocok tanam tanpa tanah dengan cara mencukupi kebutuhan larutan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Di dalam aquaponik, larutan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman didapat dari hasil peruraian limbah kotoran sisa-sisa metabolisme ikan. Sedangkan bagi unit aquakulturnya, tanaman bertindak sebagai filter pembersih limbah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup ikan di dalam kolam pemeliharaan. Sekarang kita bahas mengenai sejarah aquaponik. Aquaponik sebetulnya bukan teknologi baru. Teknologi ini sudah diterapkan sejak ribuan tahun yang lalu oleh bangsa Mesir kuno. Adanya hieroglyphs atau lukisan grafis pada dinding piramida yang menggambarkan perkampungan dengan taman-taman yang dilengkapi dengan kolam ikan sebagai sumber pengairannya merupakan bukti yang tidak bisa disangkal lagi. Di dalam lukisan tersebut digambarkan orang sedang memancing dan menyasar ikan dari kolam yang banyak tumbuh bunga teratai. Bunga teratai dikenal merupakan salah satu bahan makanan bagi orang Mesir kuno. Di sekitar kolam juga digambarkan petak-petak yang penuh dengan tanaman pangan lainnya seperti gandum, anggur, aneka bunga-bungaan, serta sarang lebah yang tentunya diambil madunya. Petak-petak ini juga dilengkapi dengan sistem jaringan irigasi yang terpusat dari kolam ikan. Ikan yang dibudidayakan kemungkinan dari jenis ikan nila atau Nile tilapia yang memang asli dari perairan Sungai Nil. Jelas di sini orang Mesir kuno sudah memanfaatkan kotoran ikan sebagai sumber nutrisi tanaman. Kemungkinan sebagai media tanam mereka menggunakan pasir dan lumpur yang melimpah di daerah gurun. Media ini selain berfungsi sebagai tempat pegangan akar, juga merupakan sumber mineral. Selain itu, cikal bakal aquaponik juga telah dipraktekkan oleh suku bangsa Aztec kuno di daerah sentral Meksiko yang merupakan daerah rawa-rawa dan danau.
Karena wilayahnya tidak mendukung untuk bercocok tanam, mereka mengembangkan sistem pertanian terapung yang disebut Cinampas. Cinampas sebetulnya dibuat dari timbunan rontokan daun dan dahan yang dicampur atau ditutupi lumpur dari dasar rawa atau danau sehingga nampak seperti terapung. Air rawa atau danau di mana banyak hidup ikan dan binatang air lainnya, kotorannya memperkaya nutrisi yang diperlukan tanaman yang dibudidayakan di atas Cinampas. Kemudian kebudayaan modern manusia berkembang, termasuk di bidang teknologi produksi pangan yang memperkenalkan pemakaian pupuk kimia buatan dan pestisida. Belakangan baru disadari bahwa pemakaian pupuk kimia buatan serta pestisida mempunyai dampak buruk, yaitu pencemaran terhadap lingkungan dan mengakibatkan penurunan kesuburan tanah yang sangat merugikan. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran manusia terhadap kelestarian lingkungan, ditambah beberapa faktor pemacu seperti menurunnya persediaan ikan di alam akibat eksploitasi yang berlebihan, menurunnya kualitas air akibat pencemaran limbah industri, meningkatnya kebutuhan pangan akibat ledakan penduduk dunia, semakin mahalnya harga lahan pertanian maupun lahan perikanan darat, menyebabkan orang mulai berpaling kembali ke sistem aquaponik. Penelitian secara ilmiah tentang aquaponik baru dimulai sekitar tahun 1970-an dan masih berlanjut sampai sekarang. Beberapa universitas di seluruh dunia mengerahkan sumber dayanya untuk pengembangan teknologi ini. Salah satunya adalah Dr. James Rakoczy beserta staf ahlinya dari Universitas Virgin Islands telah mengembangkan suatu desain sistem aquaponik komersial untuk diterapkan di daerah tropis di mana kepadatan populasi ikannya di alam telah menurun serta sebagian besar produk pertaniannya masih diimpor. Sistem aquaponik. Di dalam suatu sistem aquaponik, pada prinsipnya kita memberi makan ikan, kemudian sisa metabolisme yang berupa kotoran ikan dan sisa pakan oleh aktivitas bakteri diubah menjadi zat-zat nutrisi yang siap diserap oleh tanaman sehingga menghasilkan air bersih. Selanjutnya didaur ulang untuk kehidupan ikan itu lagi. Boleh dibilang sistem ini merupakan suatu ekosistem semi tertutup bikinan manusia, ibarat danau empang, sungai, dan sawah ladang. Limbah kotoran ikan merupakan sumber makanan bagi tanaman yang dalam hal ini bertindak sebagai filter pembersih limbah secara alamiah. Suatu perpaduan yang cantik, bukan? Secara komersial, aquaponik boleh dibilang relatif baru. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan penelitian yang dilakukan terus-menerus, sistem ini memberikan harapan untuk menjadi lebih canggih dan lebih efisien dalam pemakaian lahan, baik untuk budidaya ikan maupun tanaman, sehingga lebih ekonomis. Itulah pengertian aquaponik yang merupakan penggabungan antara budidaya ikan dengan bercocok tanam. Cara ini ternyata sudah dipraktekkan oleh bangsa Mesir kuno dan suku Aztec di Meksiko. Selanjutnya pada bagian kedua akan kita bahas tentang siklus amonia atau nitrogen yang merupakan konsep dasar aquaponik. Siklus ini juga terjadi secara alamiah. Assalamualaikum. Ini adalah suatu sistem yang disebut aquaponik. Aquaponik adalah sistem terpadu antara budidaya ikan yang ada di bawahnya ini dengan
bercocok tanam tanpa tanah atau yang sering kita sebut dengan hidroponik. Bedanya di sini, kalau hidroponik itu pupuknya diracik dari pupuk-pupuk kimia, sedangkan dalam aquaponik limbah atau kotoran ikan dan sisa-sisa makanan ikan itu diproses melalui ini biofilter, yang disebut biofilter secara alamiah, kemudian disalurkan ke dalam sistem hidroponiknya, sehingga nutrisi di sini adalah nutrisi yang alami, organik. Hasilnya adalah pupuk, hasilnya adalah sayuran organik. Ini adalah kolam ikan dari sistem aquaponiknya. Jadi ikannya sehat-sehat karena air resirkulasi dan bersih terus. Sedangkan ini adalah hasil sayurannya. Ini berumur sekitar 27 hari. Ini sudah besar-besar, subur. Ini sama sekali tanpa pupuk kimia seperti hidroponik yang biasa. Jadi dalam sistem ini nanti hasilnya adalah panen ikan, juga panen sayuran, sehingga secara ekonomis itu sangat menguntungkan kalau diusahakan secara komersial. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Juliadi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.